Shalom, Jemaat GB Lentera Global. Kita tak terasa ada di bulan Juni 2020. Dan hari ini kita masih dalam situasi PSBB. Kita mau menikmati ibadah online kita dari rumah masing-masing. Tanggal 7 Juni 2020 hari ini, pelayan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Hardono. Kita nikmati bersama firman Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lagu Bang Williar semuanya. Lagu pertama kita adalah Jiwaku Merindukanmu. Kita nyanyi bareng hambanya dan juga Enrique Sister. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, yang menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku.
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Ini lagu powerful. Lagu pernyataan firman juga hubungan dengan Tuhan untuk percaya. Amin. Saya meminta ini kesisten nyanyikan saya lagi, dan saudara sedang terpapar di rumah sakit atau sedang karantina pribadi. Saya rasakan hadiratnya ini turun. Kita akan nyanyikan dengan iman. Eko yang bahkan mungkin tidak terpapar tapi ada ketakutan. Kok agak nggak enak ini tenggorokannya. Kok agak batuk-batuk ya. Padahal belum tentu. Tapi dengan lagu ini kita akan berkatakan iman. Dia berfirman. Dia bersabda. Bukan hanya sembuhkan kita, keluarga kita, juga bangsa kita. Kita dukung Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk terus bersama jajarannya memutus siklus COVID-19 ini. Tapi kita orang percaya tetap berkata dengan iman. Dan lagu yang diciptakan Bang William dengan sangat powerful ini, kita nyanyikan dengan iman. Apapun yang terjadi, yes. Bahkan bukan hanya badai COVID-19, badai resesi, percaya. Dia bersabda dan jadi, yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Daud berkata begini, Ya. 7 kali dalam sehari aku hendak memuji-muji nama Tuhan. Apakah ada hubungannya dengan ku nikmati sepanjang hari ini? Ya, ketika saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu, saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya terpanggil ikut melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bidang pujian penyembahan. Saya ingat saya dari kota Bandung dan kemudian saya mengalami pelayanan di sana. Saya masih in the coast, belum menikah waktu itu ya, masih kos di Bandung. Dan tiap hari saya pergi ke gereja, ke kantor gereja, saya jalan kaki. Dan setiap perjalanan itu, saya betul-betul menikmati menyembah Tuhan. Dan satu kali waktu saya berjalan kaki, saya berkata, saya nyanyikan di sepanjang hari. Ini karena suka jalan atau memang keadaannya harus jalan? Harus jalan. Oh iya. Memang nggak punya kendaraan, tapi tempatnya bisa Jadi bangunnya dijangkau. dari bawah ya? Ya. Wow. Saya jalan kaki sekitar mungkin ya 15-20 menit lah. 20 menit sampai saya jalan kaki. Nah, waktu saya pulang, saya ingat itu sepanjang hari saya nikmati dengan Tuhan. Ku bersyukur karena Roh Kudus. Jadi kata-kata lagu itu benar-benar saya ungkapkan waktu saya lagi berjalan kaki pulang dari kantor gereja ke tempat kos saya. Saya jalan, saya nikmati sepanjang hari. Ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Lagu itu mengalir pada jam. Sepanjang hari ku nikmati bersama Tuhan Yesus. Yes. Sepanjang Hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan
Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, sepanjang hari. Yes. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa hidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh-Mu menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku. Salam miracle. Sobat Miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema PSBB ala Alkitab. Wow. Zaman now banget. Pembatasan sosial berskala besar ala Alkitab. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk atau rakyat dalam kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sobat Miracle, sepertinya ini nggak enak. Serba dibatasi, serba nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi tujuannya baik. Seperti kalau kita minum pil itu pahit, tapi tujuannya sembuh. Daripada kita justru tidak menelan pil pahit, tapi menderita penyakit yang lebih parah. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan juga karantina sebuah wilayah. Ternyata PSBB ada di Alkitab. Kitab Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Ternyata kita pernah belajar dari umat pilihan Allah, umat Israel, yaitu dipisahkan, mengalami PSBB untuk menjadi umat pilihan Allah, milik Allah sendiri. Kekudusan dalam bahasa Ibrani disebut kados, kadosi, yang artinya terpisah, dikhususkan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Keren banget. Jadi sejak zaman Alkitab,
ada juga PSBB untuk tujuan baik. Dipisahkan dari umat yang menyembah berhala. Contoh, Abraham dipisahkan dari kaum keluarganya untuk pergi ke negeri perjanjian. Karena ternyata di keluarga sebelumnya penuh penyembahan berhala. Tujuannya luar biasa, Abraham disebut bapak orang percaya. Karena Abraham mau PSBB. Berbeda dengan Lot keponakannya. Pertamanya ikut PSBB Allah di Alkitab. Tetapi ternyata berikutnya Lot memilih ke Sodom dan Gomora. Kelihatannya mewah, makmur, seperti taman surga, tapi bukan surga. Dan kita tahu akhir hidupnya Lot, istrinya menjadi tiang garam, harta kekayaannya ditumpuk bertahun-tahun lenyap, dan masa depannya kurang penuh pengharapan. Karena Lot meninggalkan PSBB bersama omnya Abraham. Pengertian kudus yang berarti dipisahkan mencakup dua hal. Yang pertama adalah dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tentu Anda berkata, enggak mudah Pak Pendeta Tim, kita di dunia yang betul-betul duniawi. Gimana kita dipisahkan? Dipisahkannya bukan yang kaku, tetapi yang melanggar esensi. Misalnya, hanya menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Menghormati dan meninggikan Tuhan Allah, bukan yang lain. Tidak boleh ada berhala lain, ilah lain. Tetapi dipisahkan dari hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah hanya untuk memuliakan Dia. Dua, dikhususkan menjadi milik Sang Pembebas, yaitu Allah sendiri. Umat Israel dibebaskan dari Mesir yang tadinya dikuasai dan diperbudak oleh Fir'aun, dilepaskan supaya menjadi milik Allah. Jujur, zaman seperti sekarang ini belum pernah kita bayangkan dan tidak pernah terpikirkan. Bukan hanya ibadah yang nggak bisa terjadi, tapi diskotik, dunia gemerlap juga tutup semuanya. Dan itu ada baiknya. Semoga setelah ini orang lupa semua hal itu, yang negatif. Tapi yang positif tentunya harus terus ibadah di tempat-tempat ibadah diteruskan. PSBB ala Alkitab ini terjadi di kitab Imamat ternyata sebagai intervensi Tuhan Allah supaya umatnya tidak terkamirkan, tidak terpengaruh oleh ragi-ragi bangsa yang ateis dan kafir yang tidak menyembah Tuhan di zaman itu. Kudus itu bukan liturgi agamawi. Kudus itu keputusan kita mau dipisahkan. Coba sekarang, zaman PSBB, zaman now, tidak boleh boncengan naik motor dengan yang bukan keluarganya. Termasuk ojol juga kalau bisa nggak boleh. Kecuali ojolnya keluarganya kali ya. Terus naik mobil penuh, harus diisinya 50%. Lalu tidak boleh berkerumun, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Pastikan kita dipisahkan untuk tujuan kebaikan kita. Waktu Anda dipisahkan supaya tidak sama dengan duniawi,
tapi sama dengan yang surgawi, menjadi milik Allah Sang Pembebas kita, Anda dan saya belajar. Nantinya di surga kita juga dipisahkan. Tapi dengan suasana yang lebih luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita. Bahkan di sana nggak perlu ada matahari karena Tuhan menjadi mataharinya kita. Tidak ada air mata, semuanya penuh sukacita. Ini PSBB yang sempurna. Lalu apa aplikasinya buat saudara saya hari ini? Ingat zaman sekarang zaman aplikasi. Oh, cari Grab aja aplikasinya. Nonton program aplikasinya. Mau belanja aplikasinya. Nah, firman ini juga kita aplikasikan supaya kita bisa menikmatinya dan membagikan ke orang lain. Aplikasi PSBB ala Alkitab dari kitab Imamat ini nomor 1 adalah harus ada perbedaan yang jelas antara orang fasik dan umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang fasik zaman Israel waktu dahulu, kenapa bangsa Kanaan itu sampai diizinkan Tuhan dikalahkan oleh bangsa Israel dan mereka terusir bahkan habis karena bangsa Kanaan itu memberikan persembahan kepada berhala sampai mengorbankan anaknya. Itu Abraham mengorbankan anak itu hanya ujian. Kenyataannya yang disembelih anak domba, bukan anaknya Abraham, Ishak. Tetapi bangsa Kanaan yang dikalahkan oleh umat Israel benar-benar mempersembahkan anaknya. Tuhan memilih kita juga supaya kita berbeda dengan dunia ini. Cara berpikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda, sikap kita berbeda, bergaul kita berbeda. Tapi kita kan masih dunia. Iya, tapi kita bukan berasal dari dunia dan kita tidak menuju ke dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu ayat 1. Sebagai ibadah yang sejati ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu. Kita terus diperbaharui. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Manusia bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih, dikhususkan, dan disucikan, dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus, kados bagi Tuhan Allah. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara dipisahkan, terus berubah, diperbaharui. Ingat, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Terus berubah. Perubahan terjadi sampai kita betul-betul berubah, sampai akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, aplikasi PSBB ala Alkitab memiliki pola hidup bersih dan sehat. Ya, walaupun kita mungkin PSBB beneran, tapi jorok di rumah, jarang cuci tangan, bersin batuk di mana-mana, ndak pakai masker, ndak pakai hand sanitizer, jorok. Maka juga sama aja. Memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan penuh hadirat Allah. Karena itu pastikan tubuh kita juga dikuduskan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Allah telah membeli, menebus, harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara semua, Sobat Miracle,
Mari miliki pola hidup bersih dan sehat, baik roh kita bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita bersih dan sehat. Saya mulai roh. Jangan tontonan yang mengotori roh saudara dengan Tuhan. Kalau jelas itu film setan, film sesat, ngapain ditonton? Ngapain dibaca? Atau merusak jiwamu? Masa tontonannya sundel bolong, suster ngesot, kuburan? Ngapain? Jiwamu jadi tertekan. Atau kau baca di sosmed saudara berita tentang COVID-19 yang menakutkan, padahal mayoritas hoax. Saya ada pengalaman, satu anak murid penuh kekhawatiran. Kenapa? Selama dia melek tidak tidur, terus buka handphone. Dengar dari grup ini, grup itu. Coba saya bilang, taruh handphonemu. Waktu kamu tidur, kamu khawatir nggak? Enggak. Tidurlah, jangan pegang handphone. Benar juga. Selain itu kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan kita secara jasmani. Kalau roh kita sudah bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita juga bersih dan sehat. Pastikan makan yang benar, minum yang benar, istirahat yang benar. Jangan melanggar jam tidur. Usahakan tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu. 7-8 jam terbaik. Berjemur jam 10 pagi. Pastikan imanmu kuat, imunmu sehat. COVID-19 pasti minggat. Yang ketiga, memiliki perilaku hidup yang seimbang. Hidup ini memang harus selalu seimbang. Tuhan selalu menciptakan keseimbangan. Tuhan menciptakan darat, juga ada laut. Tuhan menciptakan pagi, ada sore. Siang, ada malam. Ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari. Ada lahir, ada mati. Ada laki, ada perempuan. Perilaku hidup yang seimbang, maksudnya adalah mewujudkan tatanan kehidupan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya itu berlaku. Di surga tidak ada iri, benci, dendam, amarah. Yang ada kasih. Kenapa tidak suasana surga Anda terapkan hari-hari ini? Kasih, mengampuni, memberi, memberkati. Kalau kita ketemu orang call, halo, ada yang bisa dibantu? Jangan dibalik. Halo, kok saya sudah lama tidak dibantu? Halo, ada yang bisa doakan? Jangan dibalik. Kok saya nggak didoakan? Ingat, matematika punya penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Orang yang rakus dan egois maunya tambah, kali, saya mau harta saya bertambah, bisnis saya berkali-kali lipat. Dia sedih kalau berkurang, apalagi dibagi. Hukum alam matematika yang benar adalah 4-4-nya seimbang. Kalau kita hanya menerima seperti laut mati. Menerima air dari sungai Yordan tanpa mengalirkan jadi laut yang mati. Karena memang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Tetapi danau Galilea menerima air dan membagikannya. Jadi
Matematika bukan hanya penambahan, perkalian, tapi juga ada pengurangan dan pembagian. Kalau itu seimbang, manis, mantap. Sobat Miracle, pastikan hari-hari ini Anda dan saya menikmati masa PSBB beneran. Banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan anak-anak, dengan waktu dengan pasangan suami istri kita. Terlebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita isi dengan sibuk, coba kita membatasi diri. Toh tidak selamanya. Ada waktu untuk kita nanti menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hari-hari ini, pastikan Anda juga mengalami PSBB ala Alkitab. Karena kita sedang latihan. Lihat kalau orang meninggal dikatakan telah berpulang. Apa artinya telah berpulang? Karena memang rohnya bukan tempatnya di bumi. Dia akan kembali ke Bapa di surga. Masalahnya sebelah atas surga atau bawah neraka. Karena Yesus naik ke surga, setan dilempar ke neraka. Jadi paling gampang kalau arah petunjuk ya surga atas, neraka bawah saja. Kadang-kadang kita dihibur oleh ucapan karangan bunga telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi persoalannya baik beneran atau tidak? Sobat Miracle, mari kita bersama-sama merenung. Kita memeriksa diri. Adakah kita sedang mau dipisahkan menjadi kados? Tetapi kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah membawa kamu dari gelap kepada terangnya ajaib. Waktu Anda dan saya mau mengalami PSBB ala Alkitab, Anda nggak dibuat rugi. Tetapi Anda menikmati yang namanya berkat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan bersama Tuhan. Sobat Miracle, jangan menghakimi orang lain, termasuk tetanggamu, sahabatmu, tapi dirimu sendiri. Sudahkah engkau benar-benar siap dipisahkan, dikuduskan, dan engkau menikmatinya? Ingat, di surga itu indahnya bukan karena lantainya emas, dindingnya permata berlian, bukan. Karena kita bersama dengan Tuhan Allah, Raja, dan juga Juru Selamat kita. Jadi hari-hari ini nikmati PSBB beneran, juga PSBB ala Alkitab, untuk Anda menerima kemuliaan Tuhan. Pujian ini berkata dalam Roma 12:1, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pastikan kita mau dipisahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan. Waktu Abraham meninggalkan daerah nenek moyangnya, termasuk orang tuanya, pergi ke tanah perjanjian, dipisahkan, mengalami PSBB yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Juga umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa fasik,
yang menyembah berhala untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini jangan berhenti memuliakan Tuhan. Di surga nanti kerjaan kita hanya memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak memuliakan Tuhan hari ini, bisa nggak betah di surga. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Belum terlambat, yuk dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, kota kita, dan akhirnya ke masyarakat kita. Saya ajak Anda hari-hari ini bukan hanya mempersembahkan hidupmu untuk dipisahkan, tapi kau memuliakan Allah melalui hidupmu. Yesus memberi teladan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, tapi Yesus memuridkan 12 muridnya untuk menyelesaikan. Waktu Yesus naik ke surga ditanya malaikat, katanya udah menyelesaikan. Belum, itu sudah, kata Yesus. Aku sudah mati di kayu salib dan aku sudah memuridkan 12 murid. Oh, itu Yudas menyangkal diganti Matias. Kok Anda tidak mau diganti yang lain? Kok Anda, saya tidak mau pun diganti orang lain? Semua kita bisa diganti. Tapi saya pastikan Anda yang ikuti program ini nggak akan digantikan. Kalau jatuh, nggak sampai tergeletak. Bangkit dan dipulihkan kembali. Ingat, memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuhan nggak mungkin meminta hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya nggak pernah minta sama anak saya yang masih SMA, tolong nak setir helikopter, setir pesawat, nggak mungkin. Saya juga nggak bisa. Tapi yang bisa, nak tolong naik sepeda, nak bukakan pintu mobil, nak ambil barang di kulkas, makanan. Yang pasti bisa dia lakukan. Bersama Roh Kudus Anda akan dimampukan untuk mengalami PSBB ala Alkitab. Hidup kudus dan berkenan. Ingat, bukan oleh kekuatanmu sendiri. Pujian ini berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu. Janji Tuhan digenapi atas kita. Waktu oleh kemurahannya kita sungguh-sungguh. Pastikan hari ini jangan terlambat. Siapapun saudara, apapun iman dan keyakinanmu, kita sedang menantikan yang namanya Imam Mahdi di akhir-akhirnya zaman. Yaitu Isa alaihissalam, Isa al-Masih, yang akan menjadi hakim segala hakim. Karena itu, bertobat dari dosamu. Jadikan Isa al-Masih Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Maka kisah Rasul 16 ayat ke-1 terjadi. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang terpapar sakit disembuhkan, baik ODP, PDP, dipulihkan. Bahkan yang sembuh lebih banyak, dan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Di layar kaca Anda ada nomor-nomor WA dan telepon Anda bisa berhubungan untuk bersaksi, menyampaikan pokok doa. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Engkau terus berbicara, menyentuh, menjamah, mengubah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, supaya imun mereka sehat, iman mereka kuat, COVID-19 lewat, bersama Yesus, Sang Master yang Miracle. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kini saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Waktu kita melakukan perjamuan, kita harus percaya
dan kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan ada dosa yang kita simpan. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, kita pasti diberkati. Kita harus masuk ke dalam perjamuan kudus ini dengan iman. Kita memang minum anggur dan roti, tetapi kalau kita melakukan dengan iman bahwa tubuh dan darah Yesus yang kita makan dan minum, maka kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu menjadi berkat. Yang sakit pasti menerima kesembuhan, yang terikat pasti dibebaskan, dan yang berbeban berat diberi kelegaan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa, kita mau mengakui, kita lepaskan segala dosa-dosa kita, kita minta pengampunan sebelum kita masuk dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kalau Engkau izinkan hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, kami sadar Tuhan banyak dosa-dosa yang sudah kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Saat ini kami teringat dengan dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu Tuhan. Bebaskan Tuhan dari ikatan dosa ini Tuhan, agar kami layak masuk di dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Ya Allah, terus berdoa saudara, terus berdoa. Kira lala basyana mayara basyara bayara basikina mayara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kira lala basyana mayara basyana. Kunayara basyana mayara bayara basikina mayara bayara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari para pria, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terimalah berkat. Terimalah berkat bahwa dari surga turun atasmu berkat-berkat yang melimpah-limpah. Jadikanlah mereka iman, nabi, raja di keluarga mereka. Mereka menjadi pria yang takut akan Tuhan dan membawa keluarga mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Serta apapun yang mereka kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Mari para wanita, para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap wanita yang sedang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan. Menjadi penolong, menjadi pendoa, dan menjadi anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka.
Berkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga keberhasilan dan keuntungan di dalam keluarga mereka selalu menyertai mereka. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka seperti anak panah di tangan para pahlawan, sehingga mereka menjadi taruna-taruna yang diberkati dan masuk dalam rancangan Tuhan. Takut akan Tuhan dan selalu menjaga kekudusan dalam hidup mereka, sehingga masa depan gilang gemilang akan mereka raih, serta hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Sama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami, Engkau menyertai kami, ibadah kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bapa, di hari ini kami tujukan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, negeri kami dalam situasi yang dilanda pandemik COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tolong negeri kami, tolong bangsa kami, agar setiap kebijakan, keputusan yang dibuat itu mampu untuk membantu meringankan setiap beban masyarakat, membantu untuk memperkecil penularan COVID, membantu untuk membuat negara ini bisa pulih kembali. Karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, kami percaya membuat negeri kami bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat di daerah sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Buat negeri ini tentram aman Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada sebagai warga negara di negeri ini. Kami menopang negeri kami di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan, saat ini gereja Tuhan belum bisa beribadah, berkumpul, tetapi masih melakukan ibadah online. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, menjadikan ini waktunya bagi jemaat Tuhan punya waktu yang khusus dengan Tuhan dalam ibadah online. Biar setiap umat percaya menikmati ibadah online dari gereja masing-masing. Situasi ini membuat iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja masing-masing. Engkau menyertai Bapa, Engkau tolong dan Engkau pimpin. Khusus pelayan Tuhan di Elglo Church ini, Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menyertai, memberikan kesehatan, segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di masa liburan anak sekolah kami berdoa Tuhan menolong setiap anak-anak agar terhindar dari segala mara bahaya, penyakit menular dan penyakit lainnya. Biarlah masa liburan ini digunakan dengan baik oleh setiap anak-anak dan keluarga, orang tua mereka untuk lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Dan kami berdoa, alaskan doa kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah ini. Kita mau menerima berkat dari Allah Bapa sebelum kita akhiri, sebelum kita tinggalkan ibadah ini. Angkat tangan dan arahkan hati saudara-saudara semua. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai dengan Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari semua yang sudah diberkati katakan amin. Katakan,